berjarak, saya tidak lebih pandai. Saya tidak merasa lebih pinter, saya tidak merasa lebih dekat, tapi kita bersama-sama dalam mendekatkan diri, keniatan, ketulusan hati, kerelaan menuju Allah yang nomor satu ikatannya. Engkau dan aku sama-sama tulus untuk dekat kepada Allah, keniatan hidup sampai mati. Hidup sampai mati, jangan lupa. Niat hidup sampai mati bertujuan hanya kepada Allah saja. Sampai mati. Demi Allah. Demi Allah. Demi Allah. Sumpah setianya hanya dengan Allah tanpa cacat. Itu nomor satu, hubunganmu dengan aku. Yang nomor dua, sama-sama menjalani keimanan kepada Allah. Rela bersaudara karena Allah. Dunia sampai akhirat. Bersaudara karena Allah. Dunia akhirat. Jangan lupa. Rela bersaudara karena Allah. Dunia akhirat. Rela menerima jenengan semua menjadi saudaraku tanpa ada cacat di hatiku. Cacat kalian semua bukan saya pandang sebagai cacat, tapi tanggung jawabku untuk membenahi. Tanggung jawab saya untuk membenahi. Dan saya yakin jenengan tidak merasa cacat di hadapan saya. Saya menerima kalian semua, baik atau burukmu aku terima lapang dada. Ketika baikmu yang aku terima, burukmu aku tolak, berarti saya cacat di hadapan Allah. Ketika baik dan burukmu aku terima dengan lapang dada, Allah saudaraku dunia akhirat. Saya menerima kalian semua bukan karena kebaikan, ketika buruk aku buang, dan bukan karena keburukan aku benahi, ketika baik aku buang, tetapi kita tetap bersaudara dunia akhirat. Bukan karena baik dan buruk, tetapi karena keimanan, keniatan dalam hati yang terdalam. Sumpah setia kepada Allah sampai mati. Demi Allah. Itulah dasar dari kita bersaudara. Selanjutnya, ilmu. Setelah punya niat, setelah punya ikatan bersaudara, selanjutnya ilmu. Ilmu itu ada dalam proses yang sudah ada niat. Ketika belum ada niat di hatimu untuk ikhlas, untuk sadar, untuk sepenuh hati menuju Allah sampai matimu, ilmu tidak akan masuk ke dalam dirimu dari hati, tapi ilmu masuk ke dalam dirimu dari otakmu saja. Karena apa? Cacat pada niatmu. Niat hidupmu, niat bersaudaramu, itu bukan karena ketulusan, tapi karena sesuatu selain Allah. Tuh. Jadi ilmu itu berikutnya setelah niat. Ilmu yang pertama untuk memperkuat iman, namanya ilmu kesadaran. Kenapa manusia harus bertuhan? Kenapa manusia harus dekat dengan Allah?
bukan diharuskan, tetapi karena manusia mempunyai keterbatasan di dalam mengarungi proses kehidupan, ada menemui kesulitan, ada menemui jalan buntu, ada menemui keterbatasan sehingga tidak membahagiakan hidupnya dalam proses kehidupannya. Akhirnya manusia menyadari bahwa kesenangannya, kebahagiaannya tidak terjamin oleh Allah. Susah sampai menembus hati, tidur nggak enak, keterbatasan masalah dunia, keterbatasan masalah ragu-ragu, keterbatasan masalah apapun di dalam proses hidup di dunia. Akhirnya manusia mencari jalan bagaimana agar bisa tetap bahagia dunia sampai akhirat. Setelah itu Tuhan memberikan jalan. Lewat apa? Lewat petunjuknya. Petunjuk yang dibawa siapa? Petunjuk yang dibawa oleh utusan-utusannya, mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, sampai ulil amri. Setelah itu manusia yang mendengar, yang membutuhkan untuk dekat dengan Tuhan, mencari tahu di mana keberadaan yang bisa menunjukkan. Setelah ketemu, maka manusia itu mengikuti yang sesuai dengan hatinya dan sesuai dengan keyakinannya. Dijalanilah dengan niat yang tulus, dijalanilah dengan niat yang ikhlas karena Tuhannya, sehingga mendapatkan keyakinan, hatinya yakin dekat dengan Tuhannya, dan Allah memberikan bukti-bukti keyakinan dalam proses hidupnya, sehingga terjaminlah keimanannya dunia sampai akhirat. Itulah proses kenapa manusia butuh bertuhan.